Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal hukum kebidanan terbaru tahun 2024 part 1, yaitu tentang persalinan. Oke, lanjut. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Untuk soal yang nomor 1, seorang perempuan umur 29 tahun G2 P1A0 usia kehamilan 39 minggu kala 2 di PMB hasil anamnesis ibu ingin meneran. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit. TFU 35 cm, DJJ 145 kali per menit. Nah, jadi semuanya normal ya. Kontraksi baik 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Pembukaan lengkap, penurunan kepala di stasiun 0, ketubannya negatif. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus di atas? Nah, oke, kita lihat dulu ini. Pembukaannya di sini sudah lengkap dan ketubannya sudah negatif. Oke, kita lihat optionnya A, berikan injeksi oksitosin 2 unit secara IM. Belum perlu ya. B, kolaborasi dengan dokter. Nah, ini di PMB ya. C, observasi tunggu sampai bayi lahir secara spontan. Tentunya tidak. D, pimpin ibu meneran. Maaf, ini meneran ya, bukan menelan. Meneran. D, posisikan ibu senyaman mungkin. Oke teman-teman, apa jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya. Kenapa? Karena di sini pembukaannya sudah lengkap. Jadi kita harus segera mengatur posisi ibu senyaman mungkin. Nah, ini pembahasannya. Posisi dalam persalinan sangat penting diperhatikan karena akan membantu ibu menjadi lebih nyaman selama proses persalinan dan mempermudah proses persalinan. Beberapa posisi yang akan membantu mempercepat proses persalinan. Ketika ibu menemukan posisi yang nyaman, maka ibu bisa menjadi lebih rileks dan tetap bisa mengendalikan rasa sakitnya. Jadi itu jawabannya yang D. Oke, kita next lanjut untuk soal yang nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0A0 usia kehamilan 37 minggu. Ibu memiliki riwayat rutin mengikuti posyandu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, TFU 35. Maaf, ini ada salah penulisan. TFU-nya 35 cm ya. DJJ 145 kali per menit dan teratur. Kontraksinya baik 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Pembukaannya 6 cm. Ketubannya positif. Nah, pertanyaannya, dokumen apakah yang harus dilengkapi oleh bidan dalam kasus di atas? Nah, oke. Apa jawabannya? Silahkan ya, di skip dulu, dipikirkan dulu apa jawabannya. Setelah itu baru kita bahas bersama-sama. Oke. Untuk option yang A informed consent. Informed consent adalah persetujuan ya, persetujuan untuk dilakukannya tindakan. Yang B, biodata ibu. Yang C, patograf. D, informed choice. Nah, informed choice adalah memberikan pilihan kepada ibu. Yang E, riwayat penyakit ibu. Nah, yang benar ini apa? Jawabannya yaitu yang C. Kita lihat pembahasannya. Patograf adalah dokumen wajib bagi bidan saat menolong persalinan untuk memantau kemajuan dalam persalinan. Penggunaan patograf dimulai dari pembukaan 4 cm
dan kontraksi teratur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kalau dia sudah pembukaan 4 namun kontraksinya masih belum teratur, itu belum bisa kita menggunakan pantograf ya. Oke, next kita lanjutkan. Soal yang nomor 3. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 37 minggu, ibu kala 2 di ppm, ibu mengeluh ingin meneran, hasil anamnesisnya ingin BAB, hasil pemeriksaannya KU baik, tensi normal, suhu normal, nadi normal, pernapasan juga normal, TFU 35 cm, DJJ normal, teratur, kontraksinya baik 5 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Pembukaannya 10 cm. Nah, jadi ini pembukaannya sudah lengkap. Ketubannya masih positif ya. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? Nah, silahkan di skip dulu, dipikirkan dulu jawabannya. Setelah itu baru kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas untuk option yang A, segera pimpin ibu meneran. Nah, apakah benar ini? Kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini ketubannya itu masih positif, takutnya nanti kita kena air ketubannya gitu. Yang B, atur posisi ibu senyaman mungkin. Ini memang benar ya, kita atur posisinya, tapi ada yang lebih lagi, yang lebih dahulu kita lakukan. Kita skip dulu yang B. Yang C, membantu ibu mengeluarkan BAB. Nah, membantu ibu mengeluarkan BAB ini bisa jadi ya teman-teman, tapi clue-nya di sini kita lihat itu ketubannya masih positif, pembukanya 10 cm, ibunya sudah mau meneran gitu. Ini rasa ingin BAB ini itu kadang-kadang bukan BAB ya, itu karena adanya tekanan dari kepala, makanya dia rasa ingin BAB gitu. Kita skip dulu. Kemudian yang D, ajarkan ibu teknik relaksasi. Tentunya iya teman-teman, tapi ada yang lebih penting dari ini. Kita skip dulu. Yang E, lakukan amniotomi. Jawabannya betul ya. Kenapa? Karena di sini pembukanya udah lengkap, ketubannya masih positif, sedangkan ibu sudah ingin meneran. Jadi langkahnya kita lakukan, kita pecahkan ketuban. Oke, kita bahas. Amniotomi merupakan suatu tindakan untuk memecahkan ketuban. Hal ini perlu dilakukan pada saat pembukaan sudah lengkap, namun ketuban masih positif. Amniotomi ini dilakukan dengan cara memecahkan ketuban, baik dari bawah depan yang disebut dengan floor water, dari bagian belakang hand water, dengan menggunakan alat khusus. Nah, gitu. Jadi untuk jawaban nomor 3 yaitu E, lakukan amniotomi. Kalau kita tidak lakukan amniotomi, nanti tiba-tiba ketubannya pecah, maka kita akan terkontaminasi gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Kita baca dulu soalnya ya. Kalau seandainya teman-teman dalam ujian UKOM itu tidak perlu dibaca dari awal ya, cukup teman-teman itu cara cepatnya baca dulu pertanyaannya. Nih, kemajuan apakah tindakan yang tepat yang harus dilakukan? Berarti tindakan, kalau tindakan berarti kita harus baca dari awal. Nah gitu,
Oke, kita baca. Seorang perempuan umur 32 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 37 minggu. Ibunya kalah 2 nih di BPM. Ibu mengeluh ingin meneran, hasil anamnesis ingin BAB, hasil pemeriksaan KU-nya baik, tensinya 120/70, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit. Pernapasan 22 kali per menit, TFU 35 cm. DJJ-nya 145 kali per menit dan teratur. Kontraksinya baik 4 kali ya dalam 10 menit. Lamanya 30 detik, pembukaannya 10 cm. Nah, ini pembukaannya juga sudah lengkap. Ketubannya positif. Nah, setelah dipimpin selama 1 jam, tampak belum ada kemajuan. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Kita baca opsi yang A, itu segera lakukan persiapan rujukan. Apakah kita harus langsung merujuk, teman-teman? Kita lihat dulu opsi yang B, monitoring kontraksi dan DJJ udah pasti. Yang C, lanjutkan memimpin persalinan. Yang D, anjurkan ibu posisi jongkok dan lakukan memimpin persalinan. E, beri ibu dukungan emosional. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Kenapa? Anjurkan ibu posisi jongkok, karena dengan posisi jongkok itu bisa mempercepat penurunan kepala. Kita bahas, pada kasus di atas, ibu sudah meneran 1 jam, namun belum ada kemajuan. Diketahui ibunya primigravida, maka masih tersisa waktu 1 jam lagi untuk memimpin persalinan. Jadi, untuk ibu yang primigravida itu ada tenggang waktu selama 2 jam untuk meneran. Sedangkan untuk ibu yang multigravida, yang anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hanya ada waktu 1 jam saja untuk meneran. Gitu. Jadi dalam kasus ini itu ibunya masih kita anjurkan untuk mengubah posisi yang nyaman bagi dia, contohnya posisi jongkok, dan tetap melanjutkan memimpin persalinan gitu. Nah, baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 kalah 2 di BPM, dipimpin meneran oleh bidan. Hasil pemeriksaannya, tensinya normal ya, pernapasannya juga normal, TFU-nya 34 cm, DJJ-nya normal, kontraksi 4 kali dalam 10 menit. Nah, saat ini kepala janin telah selesai melakukan putaran paksi luar. Ini vaksin, kenapa ya? Paksi ya. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus di atas? Nah, jadi teman-teman, itu kepala bayinya itu udah keluar dalam kasus ini dan sudah melakukan putaran paksi luar. Langkah kita selanjutnya apa? Yang A, memeriksa adanya lilitan tali pusat. Ini enggak ya. Ini sebelum dia berputar, melakukan putaran paksi luar, kita periksa lilitan tali pusat. Yang B, memegang kepala bayi secara biparietal. Kenapa kita pegang secara biparietal? Untuk mengeluarkan bahunya. Nah, ini betul ya. Yang C, menggerakkan kepala dengan lembut. Nah, ini salah, ini dilakukan setelah yang B. Yang D, menganjurkan ibu agar tetap meneran di saat kontraksi. Betul, tapi yang terdahulu kita lakukan adalah yang B. Yang E, lahirkan tangan, badan, hingga kaki. Nah, ini tahap terakhirnya gitu. Oke, kita bahas. Adapun langkah persalinan normal setelah kepala melakukan putaran paksi luar. Pegang secara biparietal kepala bayi, anjurkan ibu meneran saat kontraksi, lalu dengan lembut gerakkan kepala bayi ke arah bawah
untuk melahirkan bahu depan dan gerakan ke arah atas kepala bayi untuk melahirkan bahu belakang. Nah, selanjutnya lahirkan badan, tungkai, dan kaki bayi secara keseluruhan. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Oke, sangat mudah pembahasannya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman adik-adik yang sudah mau menonton YouTube channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa lulus ujian UKOM-nya. Semangat teman-teman, jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.